Halo, selamat datang di Deep Dive kita. Pernah kepikiran nggak gimana konsep waktu, sesuatu yang kayaknya abstrak gitu, bisa jadi pusat identitas agama, terus jadi alat politik kekaisaran, sekaligus juga pendorong sains? Hmm, menarik ya. Nah, hari ini kita mau menyelami dunia Islam di era awal modern. Sumber kita buku Stephen P. Blake, Time in Early Modern Islam. Lebih tepatnya, ringkasan mendalam dari buku itu. Ya, Misi kita mau bongkar nih, gimana Nabi Muhammad dan komunitas muslim awal itu secara radikal mengubah cara pandang soal waktu, dan gimana ini ngefek ke kalender, ritual, bahkan ilmu pengetahuan di 3 kekaisaran besar. Ottoman, Safavid, sama Mughal. Siap ya? Mari kita bedah bareng-bareng. yang langsung kelihatan menarik dari sumber ini menurut saya adalah gimana waktu itu bukan cuma soal jam atau tanggalan gitu ya. Tapi ini tuh jadi inti dari identitas agama, terus jadi kebutuhan administrasi negara yang ruwet, dan bahkan nanti kita lihat bisa jadi sumber ketegangan sosial juga. Buku Black ini ngajak kita lihat lebih jauh dari sekedar pencatatan tanggal biasa. Oke. Kita mulai dari akarnya dulu ya. Revolusi waktu di awal Islam. Ini perubahan paling mendasar nih. Dan mungkin buat Anda agak kaget juga. Peralihan total dari kalender yang nyoba nyamain bulan dan matahari, Luni Surya gitu ya, yang umum waktu itu, ke kalender yang murni bulan, Hijriyah itu. Kedengarannya teknis ya, tapi dampaknya gede banget kan? Tepat sekali. Gini deh, bayangin aja. Karena tahun Hijriah itu kan lebih pendek sekitar 10-11 hari dibanding tahun matahari. Akibatnya, hari raya penting kayak Ramadan atau Idul Adha itu jadi geser terus panjang musim. Oh iya bener juga ya, kadang puasa pas panas banget, kadang pas dingin. Nah, itu dia. Dan ini bukan cuma efek samping loh, tapi semacam pernyataan teologis yang kuat. Artinya, ibadah itu dilepas dari siklus alam, dari siklus pertanian, tapi terikat murni sama perintah Tuhan. Fokusnya pada penampakan bulan sabit baru, hilal, itu juga nuntut pengamatan langit yang harus teliti banget. Akurasi jadi penting. Jadi nentuin awal puasa itu beneran lihat bulan langsung ya? Itu pasti, bikin ilmu falak atau astronomi jadi berkembang pesat dong. Gimana caranya mereka bisa akurat gitu zaman dulu? Persis. Kebutuhan ibadah yang praktis ini, kayak nentuin waktu sholat 5 waktu yang presisi, arah kiblat yang pas dari mana aja kita berada, dan tentu aja awal bulan Hijriah, itu jadi pendorong utama kemajuan astronomi muslim. Kira-kira abad ke-9 sampai 16 lah. Mereka sampai bangun observatorium canggih loh, kayak di Marahe atau Samarkand. Terus mereka nyusun yang namanya Zich. Itu kayak, buku panduan astronomi super lengkap. Isinya tabel posisi bintang, planet, plus metode hitung kalender yang teknologinya jauh di depan Eropa pada masanya. Keren banget. Nah, kalau tadi kita udah bahas dasar perubahan soal waktu ini, terus gimana ini diterapin sehari-hari di kekaisaran gede kayak Ottoman, Safavid sama Mughal? Kayaknya jadi lebih rumit lagi ya prakteknya. Betul. Nah, disinilah kelihatan ada semacam tarik-menarik tadi itu. Meskipun mereka semua pakai hijriyah buat urusan agama, tapi kebutuhan praktis negara, terutama pajak, yang seringnya kan ngikutin siklus panen ya, itu bikin mereka mau nggak mau nyiptain kalender matahari sendiri. Jadi jalan bareng gitu. Oh, jadi ada 2 kalender jalan sekaligus. Iya, bisa dibilang gitu. Dan tiap kekaisaran punya sistemnya sendiri. Ottoman punya kalender Rumi. Basisnya mirip kalender Julian yang di barat, tapi ini khusus buat administrasi fiskal, buat ngurusin pajak dan keuangan negara. Beda lagi sama yang lain. Beda. Kalau Safavid, di Persia, mereka pakai kalender Jalali. Ini sistem matahari yang akurat banget dan dihubungin sama perayaan kuno Nowruz, Tahun Baru Persia. Nah, Safavid ini yang bikin Nowruz populer lagi. Terus di India, Kaisar Mughal Akbar, dia ngenalin kalender ilahi. Ilahi. Itu gimana lagi? Nah, ini lebih unik lagi. Kalender ilahi ini tujuannya lebih sinkretis. Maksudnya, Akbar kayaknya nyoba nyampur atau nyatuin berbagai tradisi agama dan budaya di bawah kekuasaannya. Kalendernya bahkan dimulai dari tahun dia naik tahta. Perayaan Nowruz juga diadopsi di Mughal. Wah, jadi waktu itu benar-benar kayak arena ya buat negosiasi antara agama, negara, sama budaya lokal. Tapi buku Blake ini kan juga nyebut soal waktu jadi sumber ketakutan gitu ya, fenomena histeria milenium itu. Betul sekali.
Jadi pas mau dekat akhir milenium pertama Islam, itu sekitar tahun 1000 Hijriah atau 1591 Masehi, muncul semacam kegelisahan, tapi juga harapan besar di ketiga kekaisaran itu. Kenapa tuh? Ya, waktu itu banyak yang percaya kalau angka 1000 tahun itu ada makna khususnya. Bisa jadi penanda akhir zaman, atau datangnya seorang pembaharu besar kayak Imam Mahdi. Nah, keyakinan ini, ditambah mungkin kondisi sosial politik yang lagi nggak stabil, akhirnya memicu munculnya orang-orang yang ngaku jadi nabi atau gerakan-gerakan yang sifatnya apokaliptik gitu. Wah, kebayang sih ya campuran antara harapan sama ketakutan yang luar biasa gitu. Terus gimana para penguasa nanggepinnya? Macam-macam responnya. Ada yang mungkin langsung menindak gerakan-gerakan itu. Tapi yang menarik, ada juga penafsir yang melihat kebijakan Akbar di Mughal dengan dini ilahi dan kalender ilahinya itu sebagai salah satu cara buat meredam atau mengelola ketegangan milenial ini. Jadi, dia kayak mencoba memusatkan loyalitas spiritual ke dirinya sebagai penguasa yang bawa era baru. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhannya, kontribusi utama buku Black ini menurut saya adalah nunjukin betapa kaya dan kompleksnya cara masyarakat Muslim di era awal modern itu memahami dan menggunakan waktu. Nggak kaku, nggak cuma satu sistem aja. Iya, iya. Dan lagi, Black juga menekankan sesuatu yang sering kita lupain. Betapa pentingnya sumbangan ilmu pengetahuan Islam, terutama astronomi dan matematika, dari periode ini buat perkembangan sains global, termasuk di barat sana. Itu sering banget kurang diapresiasi. Oke, jadi kesimpulan buat Anda semua nih, konsep waktu di dunia Islam awal modern itu ternyata dinamis banget ya. Bukan cuma soal tanggalan di kalender, tapi jadi tempat bertemunya ideologi, identitas budaya, kebutuhan administrasi yang rumit, bahkan sampai ramalan akhir zaman. Jauh lebih kompleks dari sekedar kalender bulan biasa. Betul. Dan ini mungkin bawa kita ke satu pemikiran akhir ya. Sumber ini kan nunjukin betapa beragamnya cara manusia memahami dan ngatur waktu, sebelum akhirnya kita punya jam atom dan kalender Gregorian yang standar di mana-mana. Nah, ini mungkin bisa bikin Anda mikir, gimana cara kita sekarang ini ngukur dan memaknai waktu dengan presisi detik dan kalender global yang seragam itu, jangan-jangan tanpa sadar ikut ngebentuk praktik budaya kita, sosial kita, bahkan mungkin spiritual kita juga. Sesuatu buat direnungkan lebih dalam mungkin ya.